Baik, sudah tayang? Sudah, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada IF8 nggak? Atau IF2 saja? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Baik, sebelumnya mungkin untuk IF8 mohon maaf tadi saya nggak bisa ini ya di kelas. Kemudian hari ini kita akan shift dulu, geser dulu. Jadi kita mau hari ini bahas terkait dengan unsupervised learning. Ya, unsupervised learning, jadi polanya beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita bahasanya supervised, di dalamnya nanti ada regresi, ada klasifikasi. Nah, sekarang kita akan geser dulu yang sifatnya unsupervised. Jadi kita tidak menggunakan supervisi ataupun pengawasan. Nah, metodenya diantaranya nanti adalah termasuk di dalamnya nanti ada clustering. Nah, ini tentu sebenarnya terkait dengan hal-hal yang juga cukup relevan dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya. Jadi terkadang dalam realnya data itu belum tentu punya istilahnya ada pelabelan, belum tentu punya istilahnya ada target yang nanti akan sudah kita tentukan, ada anotasi dan sebagainya. Karena tentu akan membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Jadi ketika data itu masuk, ya kalau sedikit mungkin masih bisa, tapi kalau datanya sudah besar gitu, ini akan membutuhkan sebuah cara lain gitu, bagaimana kita melakukan proses hal-hal tujuannya seperti yang kita harapkan, misalkan bagaimana dia bisa melakukan prediksi, bagaimana dia bisa menentukan, dan akan kita adalah clustering, di mana di dalamnya itu nanti metode ataupun algoritma cukup banyak yang bisa kita bahas gitu ya. Dan nanti kita juga coba tunjukkan library atau package library apa yang bisa kita manfaatkan untuk hal itu. Nah, tentu kemarin saya sudah sedikit kasih clue gitu ya. Kita nanti akan coba pakai scikit-learn untuk mencoba menerapkan algoritma ataupun metode-metode yang ada di dalam machine learning seperti itu. Nah, jadi polanya sekarang agak sedikit beda nih. Kalau kemarin mungkin kita perlu memberikan pelabelan, kita harus memberikan anotasi gitu ya, bahasanya nanti ada pelabelan, anotasi itu sama aja. Jadi kita ngasih tahu sama mesin bahwa ini loh gitu ya, target yang harus ditentukan, dicapai. Baik itu nanti kita split datanya dengan tekniknya mungkin macam-macam ya. Terserah nanti Anda mau bikin dengan konsep ada training, pembelajaran, dan juga ada testing. Ada juga mungkin nanti Anda bisa split menjadi training, validate, dan juga ada testing. Nah, jadi kita split datanya untuk bisa menentukan si pola itu tadi. Nah, tentu ini akan beda dengan teknik clustering. Kalau clustering tidak memerlukan hal tadi, ya, tidak memerlukan hal tersebut, tapi kita akan mencari pola-pola, polanya tetap ada, tapi caranya tidak seperti itu. Ya, kita tidak akan menentukan si targetnya justru. Ya, kalau kemarin kita sudah menentukan target, sudah menentukan kalau dalam klasifikasi kelasnya sudah kita tentukan, kalau ini tidak gitu. Justru di sini salah satu hal yang cukup menarik gitu dalam teknik clustering. Bagaimana si data ini nanti akan membentuk sebuah pola tersendiri, bahkan kalau dalam cluster berarti berkumpul menjadi satu cluster tersendiri. Ya, dan inilah yang nanti bagaimana si algoritma ataupun metode itu mencoba melakukan hal tersebut. Nah, basic-basicnya tentu akan nanti kita pakai seperti kemarin kita pakai Euclid, itu nanti akan kita pakai kembali karena yang kita nanti akan lihat adalah pemetaan antara satu data ke data yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke by definisi. Apa sih itu clustering gitu.
Karena ini memang polanya cukup banyak nih. Nah, di dalam clustering itu seperti itu, Kak. Jadi yang saya jelaskan bahwa kita tidak menentukan kelasnya, kita tidak menentukan targetnya. Jadi di sini dia akan menentukan polanya sendiri berdasarkan data yang dia punya, sehingga nanti dia bisa merumuskan dia termasuk ke dalam cluster yang mana. Kalau kemarin kita sebutnya adalah kelas, kalau sekarang adalah cluster, gitu. Ya bedanya seperti itu. Jadi di sini dia tidak ditentukan targetnya, tidak ditentukan nanti kelasnya, tapi dia akan kita tentukan seberapa banyak klaster yang bisa terbentuk dari sejumlah data yang tersedia. Nah, di dalam clustering ini ada beberapa jenis, bahkan di sini sampai 5 jenis cluster yang bisa kita lakukan. Dan satu cluster saja ini punya beberapa algoritma ataupun metode yang bisa kita gunakan. Nah, tentu kita nggak bisa bahas satu persatu hari ini langsung sekaligus gitu ya, karena memang cukup banyak. Satu klasternya aja bisa beberapa algoritma. Jadi ya kalau misalkan nggak akan cukup waktu maksudnya kalau dibahas satu persatu setiap algoritmanya. Jadi saya kira nanti silahkan dieksplorasi dan nanti saya juga tunjukkan beberapa yang mungkin kita bisa gunakan dalam teknik clusteringnya. Baik, yang pertama di sini nanti ada partitioning, clustering. Yang kedua nanti ada hierarchical clustering, hierarchy. Yang ketiga nanti ada density clustering. Kemudian nanti ada grid based. Kemudian berikutnya ada model based. Nah, tolong di-capture dulu. Jadi nanti kita punya 5 jenis cluster yang di dalamnya nanti ada algoritma ataupun metode-metode yang kita sesuaikan, dan bagaimana pola-polanya, bagaimana cara kerjanya itu nanti akan kita bahas ya. Baik, yang pertama dulu partitioning. Dari kalimatnya, dari katanya ada partisi, gitu ya. Partitioning itu partisi. Ini adalah sebuah tipe cluster yang paling sederhana. Jadi di si data ini akan kita bagi menjadi beberapa partisi. Kita sebut nanti istilahnya adalah cluster. Jadi si data ini akan kita coba bagi menjadi beberapa cluster. Ya, mungkin mirip lah dengan kelas gitu ya, cuma nanti di sini adalah istilahnya adalah cluster. Karena nanti justru yang menarik adalah menentukan clusternya. Seberapa banyak cluster yang paling optimal. Itu kira-kira seperti itu. Dalam klasifikasi kita misalkan bisa menjadi ada 2 klasifikasi yang kita sebut dengan B class atau binary class, cuma 2, atau multiple class atau multi class gitu ya, bisa banyak kelas. Nah, kalau di dalam cluster juga mungkin nanti ada beberapa hal yang mirip-mirip gitu. Kita bisa menentukan clusternya mungkin cuma 2, kita bisa membagi misalkan jadi 3 cluster, bisa menjadi 4 cluster dan seterusnya, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi kalau nanti dari sekelompok datanya kita cukup, oh ini nanti saya butuh cuma 2 cluster saja, ya sudah, itu mungkin sudah mencukupi. Atau nanti saya membutuhkan cukup hanya jadi 3 cluster, bisa saja. Atau bahkan kita akan serahkan ke mesin berapa cluster yang paling optimal. Dan dia akan nanti membentuk sendiri cluster tadi. Dan kita bisa melihat bagaimana si mesin bisa bekerja menentukan seberapa banyak cluster yang nanti bisa kita tentukan. Gitu ya. Nah, cara yang sederhana ini dalam partitioning ini di mana ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ya. Jadi kita akan menginisialisasi setiap cluster-cluster tadi ya. Jadi nanti misalkan saya pengen awalnya bikin 2 gitu ya, 2 cluster kalau yang ke partisi ya. Tapi nanti dalam posisinya dia akan dicek lagi, benar nggak cuma 2 cluster misalkan. Karena dia bisa, kalau misalkan ada ketika dia kita coba kembali artinya dia susun ulang, kalau ini sebutnya adalah regroup atau misalkan di recluster lagi, ternyata tetap sama,
maka itulah jumlah klaster yang terbaik yang dihasilkan oleh mesin. Jadi kalau nanti ada pembaharuan atau updating, mungkin dia akan mengikuti pola yang terakhirnya. Seberapa banyak jumlah klaster yang nanti akan dibuat kembali. Nah, di sini ada beberapa metode ataupun algoritma yang nanti kita akan bahas. Ada K-means, ada Medoids, ada K-Medoids, ada clearance, clustering large application based on randomized search. Nah, tapi mungkin dalam kajian kita saya mau bahas cuman K-means. Ini mungkin semacam mengulang kembali secara teorinya ya. Mungkin secara praktisnya beberapa sudah. Saya pernah nanya ya waktu itu. Kalau yang clustering misalkan apa yang udah pernah dibahas kayak misalkan sekarang kita coba analisa gitu ya, kita kaji bagaimana algoritma ini bekerja. Kalau kemarin kan Anda mungkin hanya langsung pakai library-nya seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita coba bagaimana analisa dari algoritmanya. Next, yang kedua, ini nanti ada di hierarchical clustering. Nah, nanti judulnya juga adalah hierarki. Berarti si proses clusteringnya ini akan dibentuk menjadi hierarchical. Dia seperti bentuk kon lah, bercabang gitu. Jadi ada cabang-cabang yang nanti akan terbentuk sebagai cluster-clusternya. Nah, nanti di sini ada dua kategori, ada yang kita sebut dengan divisif, ada juga yang kita sebut dengan aglomeratif. Nah, kalau divisif ini sifatnya adalah top to bottom, dari atas ke bawah. Dari kita penelusurannya itu dari atas ke bawah, dan yang kedua nanti ada aglomeratif atau dari bottom to top. Oke. Nah, untuk cluster yang pertama, jenis yang divisif, semua data ini akan kita hierarki sampai dia ngebentuk cluster yang paling akhir. Jadi dia akan bentuk dulu satu, terus kemudian nanti akan dipecah gitu ya. Nanti bisa bercabang, bisa cabang 2, cabang 3, tergantung dari hasil si algoritmanya. Kemudian kalau yang dari bottom to top, setiap objek yang ada di database dalam satu cluster, kemudian dia akan bergabung. Jadi dia akan ngebentuk satu persatu. Dia akan bergabung menjadi satu cluster, ya, dengan cara nanti jadi satu, nanti bergabung dengan cluster yang lain. Jadi, nah, cuman caranya dilakukan secara rekursif. Nah, itu tadi. Beda ya rekursif dengan for long biasa. Seperti itu. Nah, contohnya adalah BERT, Balance Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchy, atau CURE, Clustering Using Representative Chameleon. Jadi, ini adalah bentuk hierarki dari sebuah cluster-cluster yang nanti akan kita bentuk. Baik, yang ketiga adalah density atau bahasanya disebut dengan kerapatan. Ya, tingkat kerapatan antar objek, antar data nantinya. Ya, kalau density base ini sebuah objek atau data ini nanti akan diklasifikasi berdasarkan wilayah kepadatannya atau density-nya. Jadi nanti dilihat seberapa banyak dalam satu cluster itu tingkat kerapatan datanya. Kerapatan itu nanti kita ukur berdasarkan jarak dari satu titik ke titik lain atau dari satu data ke data yang lain. Nah, kalau udah ngomongin jarak, pasti Anda sudah paham ya. Minggu lalu kan saya sudah bahas ya. Untuk menentukan jarak kita bisa pakai Euclid, bisa pakai Manhattan, kita bisa pakai Chebyshev dan sebagainya. Oke. Nah, algoritma ini akan berbasis density sehingga memiliki kemampuan untuk menemukan kelas, ya, bentuk arbitrer dan menghilangkan objek pencilan atau yang disebut dengan outlier. Ya, jadi ketika nanti ada outlier itu pasti nggak akan masuk ke dalam cluster. Nah, cluster itulah yang nanti akan kita buang, sebenarnya seperti itu. Ya tidak. Jadi ketika ada data yang istilahnya disebut dengan outlier, nah itu pasti nggak akan masuk ke sana, ke dalam cluster-cluster yang tersedia. Kenapa? Karena dia akan menghitung berdasarkan kerapatan antar setiap objek.
Ingat, yang outlier itu kan jarak antar objeknya sangat jauh sekali. Jadi jelas kalau misalkan dia berbeda sendiri, tentu dia akan dibuang dari klaster tersebut. Contoh algoritmanya yang nanti akan kita contohin adalah DB-scan, ada optics, ada den, seperti itu. Ya. Next, berikutnya adalah grid. Nah, kalau grid berarti polanya seperti yang bulat-bulat seperti itu. Ya. Jadi dalam clustering ini, data ini akan kita bagi menjadi isi objek. Ya. Nah, jenis ini akan kita terapkan sebagai grid yang nantinya pada database. Jadi ketika dia menemukan sesuai dengan grid yang kita tentukan nanti, maka dia akan berkumpul menjadi satu cluster. Contoh algoritmanya adalah STING, S-T-I-N-G atau STING. Ada click-way, bacanya clicky gitu, dan ada opsi grid gitu. Ini bentuk ini memang bukan akan lebih ini juga ya pada bentuk kasus tertentu lah, kira-kira begitu. Next, yang terakhir ada model base atau model. Nah, untuk jenis clustering ini didasarkan pada hasil hipotesis, ya, bahwa si datanya ini dihasilkan oleh distribusi probability atau melihat peluang dari probabilitas atau sebaran ini tadi. Jadi di sini tujuannya dia akan cari model-model yang terbaik, gitu ya, model yang paling sesuai sehingga nanti akan bisa menjadi satu klaster tersendiri. Nah ini juga istilahnya jenis klaster yang agak jarang kita pakai, gitu ya. Contohnya ada IM, ada COMWeb, ada SOM, ada SOMS, jadi seperti itu. Nah, jadi setiap klaster ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sehingga tugas Anda adalah memastikan mana algoritma yang paling tepat, yang paling cocok untuk digunakan pada kasusnya atau case-nya. Ingat, tidak semua case itu akan cocok untuk semua algoritma tadi. Ya, jadi Anda pintar-pintar memilih pola datanya seperti apa yang menjadi problem, apa yang harus dilakukan dengan si data itu, apa yang ingin dihasilkan dari data itu. Nah, ini tergantung hasil analisa Anda sekali. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk dulu ke metode pertama, yaitu pakai K-means. Oke, sebelum kita ke sana, mungkin saya akan slide-nya saya akan ubah dulu sedikit, ganti dulu. Kita pakai penjelasan. Kalau tadi udah langsung ke algoritma aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara kerja atau pembahasannya si K-means. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Konsep dalam K-means sebenarnya cukup sederhana gitu ya. Ada kata K di sini sama kayak kemarin KNN, nearest neighbor gitu ya. Kalau sekarang adalah K-means. Tentu K di sini akan menjadi satu variabel juga yang nanti akan menjadi challenge kita gitu ya. Berapa nilai K yang paling optimal yang nanti akan kita butuhkan, sama kayak kemarin KNN, nearest neighbor gitu ya, dengan berbagai macam variansi. Jadi dalam K-means mungkin ini agak sedikit mengulang gitu ya. Kalaupun Anda sudah melakukan atau menerapkan, kita akan review sedikit, siapa tahu ada yang masih belum paham. Jadi pada dasarnya dalam metode ini adalah dia akan mencari pusat dari cluster yang kita sebut istilahnya adalah centroid. Nah, di mana dalam prosesnya nanti akan dilakukan secara iteratif. Ya, ingat kayak tadi ya, dalam partitioning berarti kita akan menentukan ada beberapa centroid atau cluster yang dijadikan sebagai acuan. Setelah itu akan dilakukan proses penyusunan kembali atau iterasi
Atau iteratif berarti berulang kembali, regrouping, reclustering, baru kemudian dicek lagi apakah ada updating ya yang termasuk ke dalam cluster tersebut. Kalau tidak ada, berarti itulah cluster yang terbaiknya atau paling optimalnya. Sama dengan K-means ini, berarti nanti kita akan menentukan klasternya. Berapa banyak nih klaster yang nanti akan kita tentukan. Nah, ini jenisnya yang seperti ini dulu. Jadi kita kalau K, kayak kemarin ya, KNN, berarti K ini bisa kita tentukan dulu. Anda bisa buat 2, Anda bisa buat 3, dan seterusnya. Cuma nanti ada proses iteratif berarti. Ya. Ketika kita inisiasi 2 itu, karena ketika dia melakukan proses iterasinya, apakah 2 itu yang terbaik? Belum tentu. Gitu ya. Karena kita menginginkan hal itu misalkan menjadi 2 klaster. Tapi ketika misalkan hasil iterasinya mungkin akan berkembang, ada masuk ke dalam kelompok baru, nah, tapi dan akan berpengaruh, bisa saja dia misalkan lihat jadi 3. Tapi kemungkinan sih biasanya hasilnya agak apa ya, jarang gitu, update-nya akan terlalu berubah banyak gitu, seperti itu. Jadi kalau kita harapkan ini misalkan bisa terbentuk jadi 2 klaster, ya nanti dia akan nge-regroup 2 klaster itu. Kalau kita harapkan misalkan jadi 3 klaster, ini kita akan nge-regroup 3 klaster seperti itu. Oke. Nah, yang cukup mudah di dalam algoritma ini adalah dia akan menentukan jarak antar datanya. Nah, ketika kita bicara jarak, berarti kita bisa pakai metode yang kemarin kita pakai ya, bisa pakai Euclid dah, yang paling gampang seperti itu. Oke. Nah, centroid ini kita akan identifikasi dengan yang akan kita cluster, misalkan X sama dengan mulai dari I sama dengan 1, J mulai dari 1. Berarti dia seperti itu ya. Dengan N jumlah data yang akan di cluster dan M adalah jumlah variabel. Nah, seperti itu. Oke, pada awal iterasi, pusat dari cluster ditetapkan secara bebas ataupun sembarang. Ya, centroidnya kita bisa pilih 2, 3, dan seterusnya. Kita bebas. Kita hitung jarak antara setiap data dengan pusat cluster. Ingat, ada centroid, dari centroid terhadap data. Berarti ada jarak dari centroid terhadap setiap data. Kemudian untuk melakukan penghitungan jarak dari data ke centroid, gitu ya, kita bisa menggunakan formulasi pakai Euclid saja yang paling simple. Gitu ya. Kita bisa pakai Euclid sebagai metode atau hitung yang bisa kita gunakan. Ya. Rumusnya data terhadap centroid, ya, atau centroid terhadap si data itu tadi. Ya, makanya X dikurangi C. Ya, dikuadratkan, kemudian nanti akan diakarkan. Next, berikutnya, sebuah data akan menjadi anggota tersebut bernilai paling kecil, karena jarak berarti pendek. Paling kecil, paling dekat, gitu ya. Jika dicari kedekatan antara satu centroid terhadap si data itu, data terhadap centroid ya. Selanjutnya kita kelompokkan, ya kita grouping data yang menjadi anggota pada setiap cluster tadi, dia masuk ke dalam cluster yang mana, kemudian harus iterasi lagi. Nilai pusat cluster yang baru bisa dihitung, atau centroid yang baru bisa dihitung dengan caranya cari nilai rata-rata dari data yang jadi anggota dari cluster tersebut. Minus di sini kan disebut dengan istilahnya adalah rata-rata. Jadi dari situ kita akan cari nanti hasilnya dengan pakai rumus ini. C sama dengan atau centroid sama dengan sigma dari Y dibagi P. Sigma tuh, sigma dari Y. Y-nya berarti nilai yang tadi, hasil nilai jar itu tadi, dibagi dengan P-nya itu adalah banyaknya anggota dalam setiap cluster. Begitu. Oke, sekarang kita ambil contoh. Nah, ini algoritmanya. Sekarang langkahnya kita buat dalam bentuk algoritma supaya mudah ya. Tahapan pertama adalah tentukan jumlah klaster. Ya. Nih, disebutkan tetapkan pusat klasternya sembarang. Berarti kamu nanti bisa tentukan.
Nah, yang menarik adalah, Pak, kalau datanya ratusan gimana? Itu masih mudah. Makanya kalau datanya dikit, ini mungkin makin akan mudah untuk bisa kita tentukan. Tapi kalau datanya udah ribuan, datanya mungkin lebih dari ribuan, jutaan, seperti itu. Nah, ini tentu perlu effort tersendiri, gitu ya. Apakah dengan K ini akan menjadi satu akan paling tepat kita langsung tentukan gitu ya, misalkan 3 atau misalkan 5 seperti itu. Nah, jadi ini akan berpengaruh juga pada jumlah data ya. Tolong diperhatikan seperti itu karena belum tentu yang harus kita patok adalah ini data kita punya berapa banyak nih, gitu. Data yang mau kita cluster berapa banyak. Ya, jadi itu kita harus punya asumsi-asumsi yang nanti dijadikan sebagai analisa awal. Baik, yang kedua adalah kita hitung jarak setiap data ke pusat center. Ya, berarti nanti kita pakai Euclid ya di situ ya. Yang ketiga adalah grouping atau kelompokan data ke dalam cluster yang dekat dengan jarak yang paling pendek itu. Jadi dia akan masukkan ke dalam cluster tadi, kita grouping. Kemudian kita hitung pusat dari clusternya. Kemudian kita repetisi, iterasi, kita ulangi langkah 2 sampai dengan 4 tadi sehingga tidak ada lagi data yang bisa berpindah ke klaster yang lain. Jadi artinya kalau nanti akan muncul ada update gitu ya, ada data lagi yang ketika dihitung lagi ulang, ada jarak yang lebih dekat ternyata hasilnya setelah rata-rata itu tadi, maka dia posisinya akan berpindah si data tersebut ke klaster yang lebih dekat itu tadi. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi, pokoknya intinya kalau di dalam K-means, kamu jarak aja. Jarak yang paling dekat, itulah masuk ke dalam klasternya. Kalau kemarin kan, dalam klasifikasi, kita sudah menentukan tuh kelasnya. Dia masuk ke dalam kelas yang mana. Tapi kalau di sini akan masuk ke dalam klaster yang mana atau centroid yang mana. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini tidak ditentukan nih, wah, jadi dia bisa ngacak lagi. Jadi ketika sudah kita tentukan ada 2 klaster. Nah, mana yang masuk ke dalam klaster 1, mana yang masuk ke dalam klaster yang 2 misalkan. Nah, nanti dihitung lagi tuh, dicek lagi. Nah, jarak antar ini tuh dihitung lagi. Benar nggak ini klaster yang jadikan centroidnya? Ada centroid di situ keywordsnya. Centroidnya benar adalah data tersebut. Nah, nanti dicek lagi, dihitung lagi. Jika memang tidak ada lagi anggota yang berpindah, maka itulah centroid yang terbaiknya. Seperti itu, ya. Baik, ini langkah algoritma pakai modelnya atau pakai langkah diagrammingnya. Jadi kita tentukan berapa banyak jumlah cluster, kemudian kita tentukan centroid. Setelah itu kita hitung jarak antar objek ke centroid, kemudian kita bikin group berdasarkan minimum distance atau jarak terpendek. Baru setelah itu kita repetisi, ya, apakah ada perubahan dari setiap anggota pindah ke klaster yang lain. Kalau tidak ada, berarti finish, selesai. Simpel ya, contoh seperti itu. Nah, tapi ternyata dengan cara simpel seperti ini manfaatnya ternyata dalam algoritma K-means sederhana seperti ini bisa Anda manfaatkan bukan hanya untuk data yang ada di dalam database doang. Tapi kita juga nanti bisa manfaatkan nih, ini tuh untuk data citra. Bisa kebayang, data citra. Nah, ini saya kan belum ngomong citra ya, image. Jadi proses image itu, untuk memproses image bisa kita juga gunakan teknik K-means pada saat untuk segmentasi. Nah, dalam segmentasi kita akan menggrupkan, ya, misalkan grup hitam dan putih. Nah, seperti itu. Nah, itu pakai teknik clustering ternyata juga bisa dilakukan, gitu, ya. Baik, kita kasih, oh ya, ini adalah untuk menentukan jumlah klaster. Nah, kalau di sini adalah challenge yang tadi K. Kalau tadi K-nya kan ketika ditanya berapa nilai K yang paling optimal gitu ya. Nah, ini akan juga jadi challenge. Nah, ada beberapa riset lain
yang mencoba melakukan analisa K yang terbaik, artinya dia akan dicarikan sebuah solusi lagi gitu ya, untuk menentukan seberapa banyak jumlah klaster dan itu diriset lagi. Di sini contohnya ada yang namanya Kaufman and Rossi ya tahun 90, mereka mengusulkan sebuah metode yang disebut dengan silhouette measure. Ya, di mana algoritma atau metode ini dia akan menentukan seberapa banyak jumlah klaster terbaik. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, ketika kita punya datanya banyak, belum tentu K yang kita tentukan itu yang terbaik, gitu. Kan karena datanya gede nih, ya, misalkan sampai puluhan ribu record gitu ya, puluhan ribu data. Nah, kalau kita bagi dua, itu belum tentu yang terbaik. Nah, ada sebuah solusi, contohnya di sini adalah silhouette measure. Jadi untuk menentukan nilai K yang terbaik atau klaster terbaiknya, ini dihitung lagi berdasarkan si pola data yang tersedia. Nah, untuk menentukan jumlah klaster, tapi mungkin ini saya agak skip dulu aja ya. Jadi artinya bahwa K ini akan menjadi satu challenge lagi, satu tantangan lagi untuk mencari seberapa banyak K yang terbaik, atau seberapa banyak klaster yang bisa kita tentukan. Nah, seperti itu. Jadi saya akan skip dulu. Ini salah satu metode yang bisa digunakan pakai silhouette gitu. Nanti metodenya ada lagi yang lain gitu. Nah, sekarang kita cobain dulu pakai data. Nanti ya, pakai data dulu. Nah, contohnya misalkan kita punya data seperti ini. Ya. Oke, kita asumsi punya data yang simpel dulu aja. Ada 12 siswa. Ya, ada Anis, Didik, Eka, Pandi, sampai Ananda Anugrah. Ada 12 data. Nah, di sana ada nilai-nilai nih, yaitu nilai matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, akuntansi, sosiologi, sama geografi. Paham? Halo? Ada apa? Muhammad siapa nih? Anda mau tanya? Muhammad siapa nih? Muhammad Ai. Oh, Ai maaf mau Pak. tanya? Pencet Pak. Pencet. Ya. Nah, di sini ada nilainya. Ya, ada nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa ataupun nanti Anda mau kembangin jadi mahasiswa, bolehlah gitu. Nah, bayangkan ada nilai si Anis, misalkan nilainya matematikanya 79, fisikanya 75, kimianya 75, biologi 85, sejarah 76, akuntansi 78, sosiologi 76, dan geografi 80. Ada 12 data nih. Nah, ini masih gampang gitu ya. Misalkan, saya ingin mengelompokkan menjadi 2 klaster. Ya, menjadi 2 klaster. Nah, dari data ini, mana klaster pertama anggota-anggotanya? Mana klaster kedua anggota-anggotanya? Nah, tentu, mungkin kalau tidak ada clue, akan sulit gitu ya. Saya mungkin pernah bilang nih, kalau misalkan di kelas ini kan paling gampang misalkan saya mau bagi menjadi 2 kelas gender berdasarkan gender laki dan perempuan. Bagi 2 kan gampang tuh. Yang jenis kelamin laki-laki sama jenis kelamin perempuan. Yang diantaranya tidak ada berarti ya. Yang merasa dirinya trans, mohon maaf tidak diakui. Itu by gender. Nah, tapi kalau sekarang kalau nilainya polanya seperti ini, saya ingin mengklaster menjadi 2 aja. Pak, boleh 3? Boleh. Saya ingin bagi 3 klaster. Saya ingin bagi menjadi misalkan klaster dengan grade A gitu ya. Artinya dengan yang nilai lulusnya tinggi gitu. Nah, kan agak susah. Kenapa? Karena di dalam nilai-nilai ini belum tentu ada yang bagus semua dan bisa jadi ada yang menjadi bagian dari klaster yang lain, kira-kira begitu. Nah, justru yang menarik adalah nilai klasternya. Jadi seberapa banyak jumlah klaster yang bisa kita tentukan. Nah, kalau contoh kayak means adalah berarti kamu tentukan dulu nilai K-nya. K-nya mau berapa banyak atau berapa besar.
Gitu. Contoh dalam kasus ini, misalkan dengan hanya 12 data, saya mau bikin 2 klaster. Berdasarkan apa? Nah, kita misalkan berdasarkan nilai. Pokoknya dibagi 2 aja. Nah, artinya dengan pola nilai yang di sini, Dek, kan tidak mungkin tiba-tiba saya potong bagi 2, 6, 6 atas, 6 bawah, nggak bisa begitu. Karena nanti kita akan melihat kelompok datanya cuma ini benar nggak masuk ke dalam klaster 1, mana yang masuk ke dalam klaster kedua. Sampai di sini dulu pertanyaannya, paham nggak? Lihat dulu pola nilainya, lihat dulu nilainya, baru nanti bisa Anda analisa. Kira-kira mana yang akan masuk ke dalam klaster 1, mana yang akan masuk ke dalam klaster 2. Karena misalkan K-nya sama dengan 2. Lihat pola datanya. Lihat dulu pola datanya. Nah, makanya sehingga tadi ketika saya bilang, nggak bisa dengan mudah kamu lakukan bagi 2 saja Pak, kalau gitu nomor 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12. Bukan begitu kalau pakai teknik kayak means gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saya mau bagi 2 paling gampang kan menurut kita kan jadi rata-rata gitu dong. Bagi aja 2, 1 sampai 6, 7 sampai 12 kan begitu ya. Nah, tapi kalau dalam menurut kayak means bukan begitu caranya nanti gitu loh. Akan dicari nilai yang terbaiknya berdasarkan nilai-nilai hasil nilai itu tadi, misalkan matematikanya berapa, fisikanya berapa, kimianya berapa, dan seterusnya. Paham nggak soalnya? Halo? Bisa dipahami nggak masalahnya? Halo? Bisa, Pak. Kalau belum paham, tolong disampaikan. Kalau sudah paham, kita lanjut nih. Sudah paham semua? Bisa, Pak. Nah, kita akan bagi jadi 2 klaster. Cuman saya nggak tahu nih. Klaster 1 anggotanya siapa aja. Klaster 2 anggotanya siapa aja. Yang pasti adalah kita menghitung nih. Ya, berdasarkan kasus tadi didasarkan pada jarak. Oke, nah sekarang kita kasih random. Nih, nextnya. Misalkan, nih, kita punya permisalan dulu. Kan random ya. Saya pingin data kedua dan data kelima jadi sentroidnya. Saya pingin data yang kedua dan data yang kelima jadi sentroid. Kalau di kelas saya kasih contoh, misalkan saya ingin dibagi 2 kelompok, saya tentukan si kelompok 1 misalkan ketua kelompoknya Farhan, yang kedua adalah misalkan dari Rizky, gitu misalkan, atau yang satu lagi perempuan misalkan. Nah, nanti yang akan kita cek berdasarkan kedekatan nilai ini, bukan kedekatan orang ya. Kedekatan nilai-nilai ini berarti yang akan dijadikan parameter acuannya gitu. Nah, oke. Ini, kebayang nggak? Berarti data ini nanti akan dicek terhadap ini semua. Data ini akan dicek terhadap ini. Mana yang paling dekat? Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Nah, gitu aja sebenarnya. Ini saya kasih contoh, data 1 saya bandingkan dengan data yang kedua. Data 1 saya bandingkan dengan data yang kelima. Kenapa bandingkan 2 dan 5? Karena 2 dan 5 saya anggap sebagai sentroidnya. Gitu. Paham? Pak, boleh nggak kalau saya menentukan misalkan data nomor 8 sama data nomor 11? Boleh aja. Sebagai sentroid awal gitu ya. Ini kan nanti kan akan iteratif nih. Gitu. Nanti akan dicek nih. Makanya misalkan yang paling simpel di sini adalah, oh saya mau lihat 2 nilai terbaik di awal sebagai patokannya gitu. Boleh aja. Nanti teman-temannya ngikut nih data-datanya. Misalkan gitu boleh. Atau K sama dengan 3 boleh Pak? Boleh. Gitu.
Makanya dalam K-means itu pola yang kita lihat pola data ya, yang kita lihat pola data. Ada kedekatan jarak antara satu data dengan data yang lain. Sehingga kalau pakai K-means, yang harus kamu lakukan adalah kalau nilainya nanti kualitatif harus kamu ubah dulu menjadi angka supaya jadi kuantitatif. Paham nggak? Paham, Pak. Kalau ini kan nilainya berarti udah ada angka, gampang kamu hitung kan. Tapi kalau nanti pola datanya itu berupa kualitatif, nanti yang saya kasih contoh, berarti kamu harus ubah dulu seperti biasa menjadi kuantitatif. Tekniknya mau pakai normalisasi, mau pakai binarisasi dan sebagainya, silahkan aja. Oke, yang penting dia bisa dihitung, ya. Oke, sekarang kita lihat analisanya. Berarti data yang kedua ini punya nilainya matematikanya 84, yang data kelima nilainya adalah 82 matematik. Dan ini seluruh adalah nilai-nilai dari mata pelajaran tadi, mata kuliah tadi. Paham? Paham, Sampai di Pak. sini? Nih, datanya nih, saya pelan-pelan dulu ya. Oke, datanya udah diambil. Next, berarti kita hitung nih, pakai apa? Jarak yang paling gampang, nentuin jarak yang gampang, pakai Euclid aja. Oke, rumusnya apa? X kurang S, Y kurang T. Data dikurangi sentroid. Ya. Maka, kalau di sini sentroid terhadap data nih. Sentroid terhadap data. 84 itu kan nilai apa nih? 84 tuh, 84 sentroidnya kan? Datanya 79, datanya adalah 7, datanya 78, datanya adalah 75. Berarti ini yang dijadikan patokannya ya, sentroid terhadap data. Oke. Berarti kita lakukan 84 kurang 79 kuadratkan, ditambah 76 kurang 75 kuadratkan, 79 kurang 75 kuadratkan, 77 kurang 85 dikuadratkan, sampai 81 kurang 80 dikuadratkan, dan kemudian diakarkan. Paham sampai sini? Seperti biasa, kemarin cari jarak gitu kan. Jarak antara sentroid terhadap data. Hasilnya nilainya adalah 10,44. Itu berarti jarak yang kita peroleh dari sentroid terhadap seluruh data. Paham? Paham, Paham. Kelompok. Oke, sudah ya, berarti ngitung jarak dulu tuh. Dah ketemu sentroid terhadap data. Dihitung satu-satu. Begitupun dengan sentroid yang kedua. Caranya sama. Dapatlah nilainya 21,7. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan ya. Kita punya grup sentroid 1 nilainya seperti ini jaraknya. Yang ini segini nilai akhir. Baik, nah sekarang ini jarak yang ke-1 nih. Sentroid 1 terhadap data 1. Nah, berarti data ini, sentroid ini dibandingkan terhadap data 1. Berarti sentroid ini kamu hitung terhadap ini. Dapatlah nilainya tadi. Jaraknya 10,4. Sedangkan kalau dibandingkan dengan data kelima sebagai sentroid kedua, hasilnya adalah 20 sekian. 21,7. Paham? Paham, Pak. Oke. Nextnya, berarti ulangi untuk data yang lain. Dengan dia sendiri boleh, karena dia harus menghitung juga kan. Kalau dia dengan dirinya, yang data yang kedua sekarang dicek. Data yang kedua dengan dirinya sendiri sebagai sentroid, berarti nilainya kan pasti jaraknya 0. Ya, data kedua dibandingkan dengan data kelima, dilihat juga pasti ada nilai. Next, berikutnya data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, sampai datanya ke-12. Maka disebut dengan iterasi perulangan itu tadi. Oke, paham ya? Ketemulah dari hasil akumulasinya diperoleh seperti ini. Sudah cepat ya? Jadi dari jarak
antara data 1, kedua, 3, sampai jarak ke-12, dapatlah nilai jarak ini. Ini udah kita pakai Euclid ya. Yang pertama segini, terhadap data yang kedua segini, data ketiga segini, data keempat segini, data kelima, dan seterusnya. Nah, sebenarnya dari sini Anda udah bisa ngelihat nih. Tadi kan disimpulin, nanti cek jarak yang paling dekat terhadap sentroidnya. Jadi kalau misalkan untuk jarak yang C1, maka C1 kalau untuk data ke-1, kalau Anda cek, oh ini pasti dia akan masuk ke dalam klaster ke-1. Data 1 akan masuk ke dalam klaster 1. Karena jaraknya lebih pendek. Yang kedua pasti masuk. Kenapa? Jaraknya 0. Karena dia sebagai sentroid. Yang ketiga dicek. Oh ternyata ini nggak masuk. Ini masuknya ke dalam klaster yang kedua. Paham nggak? Oke. Yang kelima lebih pendek. Maka dia akan masuk ke dalam klaster kedua. Kenapa? Jangan jaraknya lebih pendek. Ingat, karena dia pakai jarak. Cari jarak yang paling kecil, paling pendek, paling dekat, boleh bahasanya apa. Pokoknya jaraknya paling detik aja. Nah, sehingga diperolehlah, oh ternyata ini masuk ke dalam klaster ke-1. Anggota-anggotanya berarti klaster 1 adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh. Jadi anggota klaster 1 adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggota klaster 2 adalah 3 dan 5. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, berarti data ini masuk sini, yang ini masuk sini. Ternyata kalau berdasarkan kayak means, nggak sesimpel itu tadi ya. Dari 12 data bagi 2 aja rata, nggak bisa. Karena kalau ngitung jarak nggak ada nilainya. Oh, paham ya? Kalau sudah, oh ternyata yang anggota 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, sampai 12 itu masuk ke dalam klaster 1, yang ini masuk klaster 2. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita tentukan pusat klaster baru, dicek lagi. Oke. Karena si C1 itu punya 10 anggota, maka kita akan bagi menjadi 10. Bagi 10, karena rata-rata kan ini ya. Jadi dari 10 anggota itu mau dicek lagi. Klasternya mana gitu. Sentroidnya yang mana. Maka karena ini ada 10 data di dalam C1 atau klaster pertama, maka setiap ini data 1 nih. Ini data 1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya itu per 10. Karena rata-ratanya dibagi 10. Ada 10 data. Maka C1-nya nilainya adalah 78,5, 76,2, 75,3, dan seterusnya. Jadi diakumulasi bagi. Dimulain data 1, data 1, data 2, dan seterusnya tadi. Data 1, data 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12, dijumlah, dibagi. Centroid yang kedua, awalnya cuma hanya ada 2, yang nomor 3 dan 5, berarti data 3 dan 5 kita gabungkan, bagi 2, karena cuma ada 2 data. Maka dapatlah C2 nilainya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lakukan langkah kedua, artinya kita hitung lagi jaraknya. Nah, hitung dari jaraknya sekarang. Jadi sekarang sentroidnya berubah ya. Kalau tadi sentroid pertama nilainya berapa tadi? 8, 4. Nah, ini kan sentroid pertama nih. Sentroid pertama nilainya berapa? 84, 76, 79, 77, 76, 77, 75, dan 81. Sekarang setelah di grup, dapatlah nilai jaraknya adalah yang baru ya, yang baru nilainya jadi 78 kali 76,2, 75,3, 79,9, 76,9, sampai 78,6. Paham? Ini nilai yang barunya.
Nah, nilai yang baru ini dicek lagi terhadap si data. Oke? Ini kan data yang pertama ya. Data pertama. Tuh, dicek lagi terhadap data pertama. Artinya, nilai centroid yang baru ini dicek ulang. Gitu. Terhadap apa? Seluruh data dia cek ulang. Maka disebut dengan iterasi. Repetisi balik lagi. Nah, hasilnya dapatlah nilai baru terhadap data yang satu ya, data yang pertama. Nilainya 5,5, 20,5. Nah, ternyata yang data pertama masih tetap nih. Dia adalah jarak terdekat antara dia dengan centroid yang baru ya, dengan centroidnya. Berarti dia masih tetap yang terdekat. Ini jarak yang kedua, 7,9, 22,9. Ternyata ini masih masuk ke dalam klaster yang pertama. Oh, dapatlah nilainya. Sekarang setelah dicek ulang, ini masuk ke dalam klaster 1. Tuh. Ini tetap masih masuk ke dalam klaster yang kedua. Ya. Ini tetap. Nah, kalau diperhatikan ternyata anggota-anggota dari klaster 1 tidak mengalami perubahan. Jadi klaster 1 anggotanya tetap 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sehingga dari hal ini nanti kita bisa simpulkan ya, karena anggota dari grup yang satu yang tadi dengan grup yang kedua itu sama hasilnya, maka kita nggak perlu lagi lakukan iterasi lagi karena nilainya sudah konvergen. Karena pasti ke sana lagi nilainya nggak akan berubah gitu. Ya, atau sudah tidak lagi mengalami sebuah perubahan. Pasti anggota-anggota itu yang akan masuk ke dalam clusteringnya. Maka kita nanti akan menemukan kalau misalkan clusternya cuma ada 2, maka data 1, data 2, data 4, 6, 7 itu akan masuk ke dalam cluster 1, yang ini masuk ke dalam cluster yang kedua. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, boleh, Ren. Jadi kalau seandainya nanti nggak stabil, diulang lagi, Pak, iterasinya, Pak? Ya, iterasi terus lagi. Sampai dia menemukan ke nilai, anggap saja kalau nanti Anda cek ketika, oh ini polanya tetap sama aja, ya udah berarti itu yang nggak ada perubahan, misalkan ini nih. Kan ini mah nilainya kecil, ini mah udah kelihatan gitu ya. Kalaulah nanti ini mah contoh aja. Tiba-tiba ada yang berubah nilainya ini lebih kecil gitu tah, berubah. Nah, berarti dia pindah kan? Pindah klaster kan? Misalkan data 7 nilainya jadi lebih besar di sini, ini lebih kecil, maka si 7 akan pindah ke klaster 2, gitu aja sih. Ngerti nggak maksudnya? Kalau ada contoh gitu ya, tiba-tiba setelah diulang lagi ternyata ada updating, maka nanti dia akan berpindah tuh. Nah, nanti cek lagi kalau sampai menemukan konvergen itu berarti pola datanya sudah tidak lagi mengalami perubahan. Nilainya segitu lagi gitu. Kayak gini. Oh, ini udah konvergen nih. Udah selesai berarti. Gitu. Berarti, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi? Nah, Pak, ini kan datanya kasusnya kecil. Izin bertanya. Untuk tahapan nomor 4 itu bagaimana, Pak ya? Yang nilai penjumlahannya itu dari mana nilainya, Pak? Yang mana? Tahapan 4 penentuan pusat klaster baru. Kan jumlah tadi, saya ulang nih sekali lagi nih. Sampai sini paham tuh? Dikelompokkan. Paham, Pak. Oke, berarti kalau klaster 1 itu ada 10 anggota kan? Iya, Pak. Datanya yang tadi, data 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12. Nah, dari klaster itu, ya, di looping tuh, dicek lagi untuk menghasilkan centroidnya gitu. Jadi titik pusat klasternya. Apakah data yang si klaster itu masih tetap atau tidak gitu. Nah, caranya gimana?
Nih, angka di jumlah ini kan data yang ke satu. Tadi kan anggota-anggotanya siapa? Data yang ke satu, kemudian data keempat, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu kan? Benar nggak? Iya Pak, benar Pak. Karena ada 10 dibagi 10 gitu. Dapatlah nilainya. Sekarang sentroidnya berubah. Nih, sentroid pertama nilainya kan ini. Nah, sentroid pertama nilainya ini. 84, 76, 79, 77, 76. Dengan asumsi ini sama dengan data yang kedua kan? Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah ada 10 anggota itu tadi, dicek lagi apakah kita mau cari apakah nilai sentroidnya masih itu atau bukan. Nah, setelah kita hitung, karena ada 10 anggota, dapatlah nilainya jadi 78,5. Asalnya 84 tuh tadi kan? Nah, dapatlah nilai baru nih, ada nilai baru dari si sentroidnya. Nilainya 78,5, 76,2, 75,3. Dapat dari mana ini? Ini kamu jumlahkan bagi 10. Gitu. Oke? Paham nggak? Nilai ini kan nilai dari yang tadi, nilai data. Paham nggak? Oh ya, paham Pak. Oke. Dapatlah nilai ini. Nah, kalau yang klaster yang kedua, nilai klaster 2 berapa nilainya? Nih, klaster 2 kan berapa? 82, 82, 81, 91, 90 sampai sini 91. Nih, klaster yang pertama nih, yang kedua, klaster yang kedua, tapi round pertama lah bahasanya gitu ya. Setelah kita cek, cuman 2 ada anggota. Nah, cuman ada 2 nih anggotanya, yang 3 dan 5. Nah, karena ada 2, maka kamu tinggal bagi 2 aja. Tuh, 77 tambah 82 bagi 2, dapatlah 79,5. 84 tambah 82 bagi 2, dapatlah 83. Kayak gitu. Ini sentroid yang baru. Sentroid yang baru nanti ngulang lagi, ngecek lagi terhadap data keseluruhan. Semua data nanti dicek ulang. Dia cek lagi data 1, data 2, data 3, data 4, sampai data 12. Makanya dia looping lagi. Sampai menemukan nilai konvergen. Gitu. Itulah kayak means. Makanya nanti ada kekurangan, ada kelemahan dari kayak means. Gitu. Ada kelebihannya juga sebenarnya. Kan kelebihannya simple kan, gampang. Kamu tentukan K-nya mau berapa, ini udah jadi gitu loh. Cuma nanti tinggal tentuin jarak, diiterasi, seperti itu. Tapi nanti ada kelemahan, nanti saya bahas kelemahannya. Sampai sini dulu, paham nggak? Angka algoritmanya. Paham Pak. Oke, sekarang kelemahannya mana nih? Kelemahan. Bila jumlah datanya tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan klaster awal. Tapi kalau jumlah klasternya sebanyak harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Kita tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama. Namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin bisa menghasilkan cluster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit. Nah, kita tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Nah, karena itu tadi, dengan ada data yang ada, pokoknya random aja jadinya kan. Saya pengennya ada 2 klaster. Nah, 2-nya itu yang mana? Nah, itu tadi kelemahan karena random itu tadi. Menurut saya gitu ya. Bisa saja ini pada kasus tertentu ini benar, tapi pada hal yang lain mungkin bisa jadi harus melakukan iterasi secara berulang sampai menemukan nilai yang konvergen. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Itu pakai kayak means supaya agak cepat. Satu lagi. Oh, ini nggak usah. Nah, yang kedua nanti kita pakai DB-Scan. Coba
pakai DBScan. DBScan ini algoritmanya sebenarnya masuk ke dalam metode yang kedua yang akan kita bahas adalah DBScan atau based on density atau kerapatan dari cluster. Oke, berdasarkan kerapatan data. Kalau tadi menghitung jarak, ini juga sama sebenarnya, nanti juga kita menentukan jarak. Tapi tinggal cari kerapatannya. Jadi bedanya kayak gimana, kita lihat ya. Mirip-mirip sebenarnya, makanya cluster itu pola-polanya, kalau tadi kan ada hierarki dibagi gitu, bagi partisi. Kalau partisi bagi 2, bagi 3, bagi 4. Hierarki mungkin nanti ada pola dari atas ke bawah. Kalau density, kerapatan antar data. Nah, kerapatan antar datanya seperti apa? Nah, ini kalau dalam bentuk algoritmanya kira-kira seperti ini. Jadi, dalam konsep density, maka nanti yang harus Anda tentukan ada dua atribut yang harus ditentukan. Pertama adalah nilai epsilon, jarak antara si data terhadap si centroid atau si pusat cluster. Yang kedua nanti yang disebut dengan minimum objek, berapa jumlah minimum data yang ada dalam sebuah cluster. Kira-kira begitulah simpelnya gitu ya. Nah, ini yang harus ditentukan ya. Jadi ada jarak antara data terhadap pusat cluster atau centroid. Yang kedua, jumlah minimum data yang ada dalam cluster. Maka di sini nanti ada minimum objek, atau ada yang lain mengatakan minimum ini apa namanya minimum data gitu ya. Jadi kalau berapa banyak si data yang ada di sekelilingnya itu. Yang kedua, epsilon ini. Epsilon itu menentukan jarak minimum yang harus dipenuhi antara data dengan centroid. Kalau tadi kan tidak ditentukan ya. Kalau tadi kan tidak ada minimum jarak, nggak ada. Kalau tadi itu yang penting adalah, kalau yang dalam K-means, pokoknya jarak paling kecil aja. Gitu kan, tadi jarak yang paling dekat aja. Nah, kalau di dalam DBScan, ya, ditentukan jarak minimum yang paling dekat harus, nah, minimum nilainya berapa. Jadi ini sudah ditentukan nilai jaraknya, gitu. Bedanya ya. Dalam algoritmanya, jadi langkah pertama Anda tentukan epsilon, dan yang kedua adalah minimum objek ataupun minimum points, minimum data, ya, jumlah data yang nanti harus ada dalam set cluster. Kemudian tandai semua objek sebagai n-visit. Objek itu nanti data ya, objek jadi data sama. Tandai semua objek sebagai n-visit, artinya dia belum menemukan klasternya. Kemudian ulangi atau lakukan repetisi, ya. Pilih secara acak sebuah objek. Nah, pilih secara acak sebuah objek. Dari semua objek, pilih satu objek dari semua objek. Kita simbol pakai P, ya. Jadi dari seluruh cluster, dari seluruh data itu, pilih satu. Jika dalam radius epsilon objek P memiliki minimal nilai objek tadi, jumlahnya, maka bikin sebuah cluster baru. Bikin dulu sebuah cluster baru. Kemudian masukkan nilai P tadi ke dalam C. Berarti dia masuk ke dalam cluster tadi. Masukkan semua objek yang menjadi tetangga P ke dalam N. Jadi masukkan semua objek yang menjadi tetangga ke dalam N. N ini nanti bisa menjadi atau cluster yang awal tadi ya. Lakukan perulangan atau iterasi untuk setiap P di dalam N, berarti P aksen ya, yang tidak termasuk ke dalam cluster tadi. Lakukan, jika P aksen berlabel n-visit, maka tandai P sebagai visit. Jika dalam radius si epsilon itu objek P memiliki minimal jumlah si objek tadi, maka tambahkan semua objek dalam radius tadi masuk ke dalam anggota N. Jadi artinya
Kalau dia tidak termasuk ke dalam radiusnya atau jarak yang itu tadi, maka pindahin aja ke cluster berikutnya. Kira-kira begitu ya. Keluarkan C sebagai sebuah cluster output, tandai P sebagai the raw atau noise untuk kalau dia adalah kecilan atau outliers. Ulangi sampai tidak ada objek yang berlabel unvisit, artinya semua data nanti harus sudah masuk ke dalam klasternya. Oke, di sini ada beberapa istilah lain tambahannya, yaitu border point, ada core point, ada epsilon, dan ada minimum point. Minimum point itu minimum data atau minimum objek dalam bahasa tadi. Ini gambaran aja. Nah, jadi si minimum objek itu contohnya ini. Minimum objeknya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah data ataupun objek. Ya. Ini adalah data ataupun objek. Datanya kok kayak gini Pak, ini yang sudah kita kasih plot. Nah, kita plotting nanti kayak seperti ini. Jadi minimumnya adalah 7, epsilonnya adalah misalkan cuma 1. Jadi jarak minimum yang harus ada dari setiap data adalah 1, misalkan gitu. Nah, di sini ada border point, ini jarak antar datanya, kemudian ada core point. Nah, core point ini akan menjadi sebagai centroidnya, gitu ya. Nih, sebagai contoh. Yuk. Kalau datanya gini. Ada warna, terus kemudian ukuran, ada X dan ada usia. Di sini ada warnanya ya, ada kuning dan purple. Purple itu ungu ya. Kemudian size-nya small, large, cuma 2 ya. Kemudian X-nya stretch, deep, age-nya adult and child. Ini hanya ada 2. Tadi disebutkan kalau Anda menghitung jarak, Anda perlu mengubah dulu nilainya. Epsilonnya, jarak antara data terhadap klaster, itu adalah 1,1. Jumlah objek yang ada dalam sebuah klaster, minimumnya adalah 4. Oke, kita ubah dulu datanya menjadi data, dinormalisasi. Misalkan Anda normalisasinya pakai binarisasi ya, pakai biner aja. Dan misalkan nilainya jadi 1 dan 0. Gitu ya. Kemudian Anda hitung berdasarkan pakai jarak itu tadi. Oke. Contoh. Tahapan pertama dalam DB-scan, cari acak sebuah data. Kemudian cari objek lain dalam radius epsilon, misal yang terpilih data ke-1. Karena juga random, maka misalkan kita ambil contoh adalah data pertama. Ya. Nah, kemudian Anda pakai Euclid, hitung seperti biasa jarak terhadap centroidnya. Kemudian misalkan didapatkan nilainya seperti ini, hasil penghitungan jaraknya. Ya, kemudian nanti kita tentukan nilai jarak minimumnya yang harus dipenuhi adalah 1,1. Nah, ya. Jadi kalau Anda perhatikan nanti yang termasuk ke dalam batas ini jadi kayak semacam batas ya, 1,1, maka nanti yang akan masuk dari situ adalah harus kurang dari nilai itu, berarti di sini yang data yang kedua, data ketiga, data keempat, kemudian data yang ke-9. Berarti yang ini data 5, 6, 7, 8, 10 ini akan masuk ke dalam klaster kedua. Gitu. Jadi artinya kalau tadi kan tidak ada batasan ya kalau di dalam si K-means. Kalau di sini kita kasih batas. Radiusnya adalah harus 1,1. Ya, ini jaraknya Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Berarti data yang 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 9 ini akan masuk ke dalam C1. Nah, kemudian akan kita periksa apakah data kedua masih masuk ke dalam radius epsilon tadi. Nah, dicek lagi.
Dicek lagi jarak kedua terhadap si centroidnya. Ada 4 data yang masuk ke dalam radius 1,1 epsilonnya, yaitu nilai yang 2, 3, dan 4, dan 9. Jadi C1-nya belum bertambah anggota. Kalau yang ke-1 kan tadi udah pasti ya. Kemudian lanjutkan pemeriksaan terhadap data ketiga, data keempat, data yang ke-9. Jadi dia akan cek dulu dari C1-nya itu tadi atau si centroidnya 1 itu dicek lagi apakah dia masih masuk ke dalam radius itu tadi atau tidak. Kalau masih masuk berarti nggak usah diubah. Ya. Terus seperti itu. Jadi melakukan hal yang sama. Kemudian akhirnya nanti kita sudah terbentuk, ini akan masuk hasil akhirnya C1, 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 C1 atau centroid 1 atau cluster ke-1. Yang ini masuk ke dalam cluster yang kedua. Ingat tadi minimum objeknya atau minimum datanya atau minimum points-nya itu adalah 4. Jadi kalau di sini dia harus ada batasannya. Nah, minimum objeknya adalah 4. 4 dalam setiap cluster gitu maksudnya. Nah, sehingga pada data yang terakhir berarti 0, 0, 0, 0. Dia nggak akan masuk ke dalam hal tadi karena dia sudah masuk ke dalam outlier gitu, di luar dari hal itu. Ini adalah outliernya. Jadi data yang ke-10, ini adalah data outlier. Dia di luar dari hal itu tadi. Gitu. Yang ini masih masuk tapi agak di luar gitu. Ini C1 yang data yang ke-9 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya mungkin tunjukkan salah satu contoh hasil ininya ya. Nah, nanti silahkan adik-adik sekalian berkunjung ke Scikit-learn. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Kita nanti akan memanfaatkan package library dari Scikit-learn. Ya, untuk cara instalasinya silahkan nanti di browsing aja. Simple kok ini, installnya nggak terlalu susah. Kita pakai Python untuk menggunakan package library-nya. Nah, di dalam Scikit-learn sudah ada model-model clustering. Jadi saya kira silahkan nanti dieksplorasi. Beberapa tadi sudah saya singgung sedikit, kayak means, kemudian dbscan. Ya, di antara yang lain nanti ada affine, ada minshape, ada HD ya, dbscan. Kemudian ada optics, ada burst tadi ya, termasuk ke dalam yang graph ya. Kemudian ada clustering, ini untuk menganalisa hasil performance. Ingat, hasil algoritma atau metode perlu kita uji juga ya, performansinya sejauh mana, baik atau tidak. Nah, cara mengevaluasinya nanti sudah disampaikan. Nah, untuk hal itu ada juga panduannya. Kalau nanti Anda mau belajar pakai K-means, di sini sudah ada contoh dari itunya juga sudah disediakan. Sudah ada contohnya, silakan dipelajari di sini juga boleh. Beberapa contoh pengkodeannya. Mungkin kalau ini kan kayak gini. Ini contoh kalau pakai data, ini belum pakai ini ya, belum pakai database, belum pakai data real, belum pakai ini silakan diubah aja. Ini pakai data yang Anda punya semua ya. Jangan lupa karena kita mau ngitung jarak, kamu harus ubah dulu datanya, dinormalisasi dulu. Terus ini contoh data yang dihasilkan. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kita akan cluster misalkan ini yang pakai K-means yang tadi ya. Ini pakai K-means. Ini kita fungsinya adalah K-means. Nah, ini yang ada di fungsi yang sudah disediakan oleh si Scikit-learn. Jadi kita akan manggil fungsi K-means. Anda tentukan nanti berapa banyak jumlah cluster yang digunakan. Nah, nanti
Kalau K-nya nanti Anda mau lebih advance, nanti bisa pakai metode elbow untuk menentukan nilai K-nya. Kemudian sini contohnya klasternya misalkan kita kasih 2, gitu ya. Kita mau kasih 2 klaster, dan ini adalah contoh hasilnya. Jadi pola data yang tadi, kalau kita buat klaster hanya ada 2. Nah, ini hasilnya. Kita kasih warna. Nah, warnanya nanti ada di sini. Dikasih margin ya. Nah, ini hasilnya ada 2 klaster. Contoh seperti ini. Kemudian untuk yang di scan juga sudah diberikan contoh. Ini contoh yang pakai ngambil data. Ya. Make globes. Kemudian ada standard scalar. Kemudian ini pakai DB scan. Nah, ini contoh hasil plottingnya dari sekumpulan data ini. Kemudian ingat kalau datanya masih berupa kualitatif harus Anda ubah dulu seperti biasa. Ini pakai scatter polanya. Nah, fungsi yang ada di scikit-learn adalah dbscan. Nah, ini fungsinya. Dia ini sudah tersedia. Jadi langkah pertama Anda tentukan dulu epsilon. Ini contohnya adalah 0,3. Jumlah sampelnya adalah misalkan 10 yang ada setiap grupnya, yang ada dalam setiap datanya. Kemudian nanti kita tentukan juga beberapa nilai misalkan ada homogen dan sebagainya. Atau tadi siluet ya untuk menentukan nilai di koefisien. Nah, hasil akhirnya untuk pakai fungsi dbscan kira-kira jadi ini hasil clusteringnya. Gitu ya. Nah, ini bisa silakan Anda mulai coba dalam si scikit-learn-nya beberapa contoh dokumentasi dalam dokumentasi contoh-contohnya sudah diberikan. Nanti kita tinggal lakukan latihan berdasarkan data set yang adik-adik sekalian punya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya akan mulai absen dulu. Kita mulai dari IF kali ini terumpu ya. IF 2 dulu deh. Kita bahas clustering, means, dbscan. Baik, mulai dari Anggi ada? Hadir, Pak. Abu Rizal Cilihya? Muhammad Ayuda? Hadir Pak. Hadir. Andriano? Muhammad Ayuda hadir, Pak. Hadir Pak. Alvito? Hadir Pak, hadir. Julia? Hadir, Pak. Muhammad Hasan? Hadir Pak. Septian Adi? Hadir Pak. Andi Nur? Hadir. Rio Christian? Hadir, Pak. Razran? Razran sakit, Pak, lagi ke klinik. Fayad? Muhammad Yazid? Muhammad Hidayat? Hadir Pak. Hazim? Genta? Hadir Pak. Dinar? Hadir Pak. Zeran? Hadir Pak. Muhammad Reza? Alvin? Hadir Pak. Faisal? Pak Reza hadir Pak. Hadir Pak. Muhammad Reza ya? Iya. Muhammad Reza Pahliti? Ada. Muhammad Hafiz? Hadir Pak. Dafa? Ferdiansah? Hadir, Pak. Dery Rizky? Hadir, Pak. Gigas?
Hadir Pak. Riki Nugraha, Hadir Pak. M. Andre, Hadir Pak. Nasja, Nasja izin Pak, tadi neneknya meninggal. Muhammad Nahrul, Hadir Pak. Wildan, Hadir Pak. Falik, Hadir Pak. Fauzan, Tinggal. Hadir Pak. Adrian, Fai, M. Farhan, Hadir Pak. Febi, Hadir Pak. Muhammad Alif. Hadir Pak. Siapa yang belum? Pak. Yang YF 2 dulu. Si Hajim hadir katanya mah mic-nya bermasalah. Pak, hadir Pak. Hazim Pak. Hazim. Oke, terus? Fayad Muhammad Yazid. Pak, dapat Taufikur Rahman. Fayad hadir Pak. Fayad. Pak, permisi. Fai Refriandi hadir Pak, YF2. Barusan nggak ada suaranya. Pak I, oke. Terus Adrian Maulana. Hadir Pak. Dapat Taufikur Rahman nggak ada ya? Dapat Taufikur Rahman hadir Pak. Tadi udah Pak I. Itu mah Dafa yang mana tadi? Dafa dulu. Azran sakit ya? Iya Pak, Rajran sakit. Oh iya, oke. Yang apa? MBKM hadir semua? Hadir Pak. Hadir Pak. Ada 4 apa 5 ya? Saya lupa ya. Ada 4 Pak. 4 ya? Oke. Next, ya 8. Oke. Fikri Jati. Sopwan. MSIB Pak. Rizky. Sama Pak MSIB. Muhammad Gani. Hadir Pak. Rafli. Rati. Hadir Pak. Farhan. Muhammad Arik. Pujianti. Hadir Pak. Raihan. Hadir Pak. Raimon. Hadir Pak. Rifai. Hadir Pak. Revan. Hadir Pak. Aditya Suryana. Hadir Pak. Nawaf. Hadir Pak. Asri. Hadir. Adil. Hadir Pak. Muhammad Firman. Hadir Pak. Abad. MSIB Pak. Ages. Hadir Pak. Hadir. Andi Muhammad. Hadir Pak. Zulfan. MSIB Pak. Cecep. Hadir Pak. Muhammad Debi. Hadir Pak. Kristanto. Hadir Pak. Rafli. Hadir Pak. Acep. Hadir Pak. Razehan. Hadir Pak. Bagus. Hadir Pak. Jacqueline. Vito. Hadir Pak. Muharram. Rizky Ananda.
Hadir, Pak. Yang belum, Jacqueline. Farhan Fadlur Rahman, Muhammad Arif, Rafli, Fikri, ada nggak? Oke, save. Nanti silakan cek di emailnya masing-masing ya. Baik, demikian diskusi kita sore ini. Kalau tidak ada diskusi, terima kasih. Saya ucapkan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Enggak.